Dan menarik sekali ketika terjadi pertikaian, terjadi perpecahan, kekacauan di dalam gereja, orang-orang biasanya berpikir bahwa tidak ada sebab akibatnya. Hal itu hanya terjadi begitu saja. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita akan sampai pada pembelajaran kita yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama. Dan bersama dengan kita adalah Pak Yohanes akan memaparkan kepada kita dengan judul Akar Konflik. Mari kita berhenti sejenak dan memikirkan kesulitan dalam hidup. Dari manakah asal masalah yang kita alami? Apa sumbernya? Dan apa yang terjadi ketika segalanya seperti ada di bawah kendali? Namun kemudian kita menghadapi kemalangan. Bagaimana kita perlu berurusan dengan hal ini? Tetaplah untuk bersama dengan kami, dan kita akan melihat lebih jauh tentang ancaman terhadap iman yang sejati. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam program Jalan 66. Dan kali ini kita akan sampai di pembahasan kita di pertama Yohanes pasal pertama. Saudara, kita hidup dalam sebuah dunia yang sangat kacau. Kemana saja kita pergi, kita akan mendengar konflik. Ada masalah, peperangan, kesalahpahaman, pertikaian, permusuhan. Tentu ini merupakan sebuah masalah yang rumit ya dalam masyarakat yang kita ada saat ini. Jadi, sebuah fakta bahwa seringkali masalah global bisa berpengaruh ke dalam tingkatan yang lebih spesial, bahkan bersifat pribadi. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, dimanapun kita berada, sepertinya nggak mampu untuk berjalan berdampingan. Ada apa sebenarnya, saudara? Apa yang menjadi akar dari semuanya ini? Ya, luar biasa sekali. Bagaimana Yohanes menuliskan surat ini dan menyatakan kepada kita sebuah pewahyuan yang penting terkait dengan topik yang sangat spesial ini. Penting sekali bagi kita menggarisbawahi bahwa surat ini ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 90, dan sebenarnya juga surat pertama, kedua, dan ketiga juga ditulis dalam masa ini, dan surat-surat ini juga ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri, meskipun ada orang-orang yang mempertanyakannya, karena perbedaan-perbedaan yang ditemukan antara surat-surat ini dan juga Injil Yohanes. Namun sebagian besar ahli sepakat bahwa Yohaneslah yang menulis surat ini, khususnya karena dalam bagian awal dari surat ini kita bisa menemukan sesuatu yang tertulis di sana, yang mengatakan bahwa penulis surat ini merupakan saksi mata dari kebangkitan Kristus. Dan supaya kita bisa memahami surat ini dengan benar, kita perlu mengingat bahwa konteks yang ada di sini sama dengan apa yang kita bisa lihat dalam surat 2 Petrus dan Yudas. Ada kelompok bidat pre-gnotisme yang sedang ditentang oleh Yohanes. Dan Rasul Yohanes pada surat ini memberikan beberapa ujian untuk membuktikan apakah orang ini adalah umat Allah ataukah mereka ini sedang berjalan dalam jalan yang sama seperti para bidat pre-gnostik yang disebutkan di sini. Jadi supaya kita memahami hal ini dengan lebih jelas, kita perlu belajar bahwa para bidat ini menyangkali sebuah fakta bahwa Kristus adalah manusia. Mereka menyangkali penjelmaan Kristus dan kebangkitannya. Mereka mengatakan bahwa umat manusia tidak memiliki sifat alami dosa. Dan ini satu hal yang perlu kita hati-hati ya. Dan mereka ingin menciptakan sebuah kerohanian yang palsu. Dan di tengah segala proses ini, saudara, mereka ingin akhirnya menimbulkan sebuah diskriminasi yang membara, yang akhirnya mengakibatkan beberapa masalah dalam hubungan. Jemaat yang ada di gereja juga masuk dalam konflik ini, dan oleh karena masalah yang saya sebutkan tadi, dan dalam menghadapi kenyataan ini, mari kita memperhatikan apa yang ditulis di bagian ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Kita sedang memperhatikan tanggal yang sudah sangat kuno di sini. Mudah sekali bagi para bidat ini untuk muncul dan berkata, lihatlah, sebenarnya Kristus nggak pernah menjelma menjadi manusia atau nggak pernah dibangkitkan. Ia hanya sebuah ilusi yang fantastis. Ia hanya roh yang menampakkan diri. Nah, jadi Yohanes dalam otoritas kerasulannya berkata, tidak seperti itu. Hentikan ini segera, karena bukan seperti ini yang terjadi. Ia mulai berbicara dengan otoritas yang ia miliki dan kemudian menggunakan ungkapan ini, apa yang telah ada sejak semula. Ya, sangat mungkin bahwa ini merupakan sebuah referensi mengenai kitab Kejadian pada mulanya, atau mungkin juga merupakan awal dari karya Kristus dalam dunia ini. Jadi sang anak telah menjelma menjadi manusia. Yohanes berkata, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Yohanes berkata, semua ini sudah terkonfirmasi. Sebenarnya semua ini benar adanya dan sudah dibuktikan. Kami telah melihatnya, dan aku adalah saksi dari semua ini. Ya, kita nggak berbicara mengenai seseorang yang berpikir bahwa ia melihat sesuatu. Tidak, saudara. Kita telah melihatnya dan kita sekarang juga berbicara mengenai firman hidup yang ada di sini. Dan merupakan referensi langsung dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudaraku, seringkali kita berpikir tentang masalah-masalah pribadi kita dan kita hanya mau menelan pil pahit untuk meredakan sakit kita. Namun kita nggak mau menyingkirkan masalah tersebut untuk selamanya. Kita berpikir, yuk kita coba untuk menyingkirkan konflik dan semua akan baik-baik saja. Mari kita menelan pil dan semuanya akan baik-baik saja. Namun sebenarnya masalah utama yang terjadi di sini berasal dari apa, saudara? Hal-hal rohani. Dan inilah mengapa kita nggak boleh meremehkan teologi, doktrin, dan pengetahuan akan firman Tuhan. Karena kesehatan rohani kita juga tergantung dari semuanya ini. Semua ini bukan merupakan sebuah masalah yang terpisah. Semua ini berkaitan dengan Allah itu sendiri dan karya Yesus Kristus bagi hidup kita. Kita perlu memahami bahwa masalah yang terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain sebenarnya juga berkaitan dengan masalah rohani. Dan jelas sekali, saudara, bahwa inilah yang mulai disampaikan pada bagian ini. Yohanes hanya bisa berbicara mengenai masalah dan konflik, namun ia berkata, perhatikanlah. Sebelum kalian bisa menyingkirkan semua masalah tersebut, kita perlu memperbaiki teologi kita, memperbaiki doktrin kita. Semua orang yang ada di luar sana membuat sebuah masalah dalam hubungan dan konflik yang sebenarnya disebabkan oleh karena khotbah terhadap hal-hal yang salah. Yesus sepenuhnya ilahi dan ia juga merupakan manusia pada saat yang bersamaan. Kami adalah saksi. Dan semua ini kami sampaikan kepadamu supaya sukacita kami menjadi penuh. Aku menyampaikan hal ini supaya hubungan kita baik. Supaya kita menjadi saudara dan saudari dalam Kristus yang hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Dan saudara, perhatikan Yohanes kemudian menuliskan. Dan inilah berita yang berkuasa karena segala sesuatu yang telah dibuktikan oleh kebangkitan Kristus. Yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita
daripada segala dosa. Saudara, Allah itu terang. Dan terang yang dimasukkan di sini adalah mengenai kekudusannya, kesuciannya, dan juga wahyu dari kebenarannya. Ketika terang itu menerangi suatu tempat, segala sesuatu jelas terlihat sebagaimana adanya. Kita tahu jelas bahwa banyak orang menolak untuk mengenakan pakaian yang cerah atau pakaian putih karena mudah sekali kita melihat sesuatu kotor yang menempel. Benar ya? Istilah terang di sini memberikan sebuah ungkapan, gagasan terkait dengan kebenaran yang perlu dilihat dan diperhatikan oleh setiap orang. Dan para bidat ini, saudara, sedang berpaling dari terang ini. Mereka ada dalam kegelapan. Dan ketika seseorang jauh dari terang, mereka mulai menimbulkan masalah dan memiliki konflik yang semakin parah dengan orang lain. Dan jauh di lubuk hati mereka, mereka memiliki masalah teologi dan masalah rohani. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang ini, saudara? Orang-orang yang memiliki masalah kerohanian yang serius, mereka banyak bicara. Omon-omon orang bilang ya. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, lihatlah, orang-orang ini berkata, tidak ada seorang pun yang bertanya. Namun mereka berkata, oh tidak, namun kita memiliki persekutuan. Jadi kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kebenarannya adalah bahwa mereka ini sedang melakukan apa yang salah. Dengan kata lain, mereka ini ada dalam kegelapan, maka mereka ini apa, saudara? Berdusta. Yohanes jelas sekali bahwa tidak ada tengah-tengah antara semua ini. Harus jelas apakah kita ada dalam terang atau gelap. Nggak boleh abu-abu. Apakah kita ini baik atau jahat? Jika kita ada dalam terang, maka kita ada dalam persekutuan satu sama lain dalam darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Jadi penting sekali bagi kita berhati-hati dalam hal ini, saudara ya. Setiap orang yang banyak bicara, yang mengaku bahwa mereka adalah orang baik dan memiliki kualifikasi yang luar biasa. Orang berpikir bahwa mereka ini lebih super dari yang lainnya. Sebenarnya menunjukkan bahwa jelas sekali ada salah dalam hidupnya. Ketika kita memiliki persekutuan dan hubungan yang baik, maka kita membuktikan bahwa kita semua telah dimurnikan oleh Allah. Dan fakta bahwa firman Tuhan menggarisbawahi hal ini merupakan apa? Sesuatu yang sangat menarik. Jika kita ada dalam terang, kita memiliki persekutuan. Kita memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jadi sekarang, di sisi lain, setiap orang yang tidak terima akan dosanya sendiri, yang tidak terima bahwa mereka memiliki kesalahan, orang-orang yang memiliki konflik dengan orang lain, mereka semua ini dipenuhi dengan rasa bersalah dan terganggu akan hal ini. Jadi sekarang ketika kita membuka hati kita dan mengakui kebenaran, mengakui pelanggaran dan dosa-dosa kita, maka lebih mudah bagi kita memiliki persekutuan. Saudaraku, ini merupakan akar dari konflik. Masalah pribadi kita berasal dari masalah rohani. Dan firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, setiap orang yang tinggal dalam kegelapan, yang berpaling dari terang itu adalah orang yang menyangkali kebenaran mengenai dirinya sendiri. Kita perlu membuka mata kita dan menangkap fakta ini. Ketika kita menyangkali dosa kita, maka kita juga menyangkali bahwa kita ini juga adalah pendosa yang memiliki sifat alami dosa, dan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah dan kita memiliki berjuta-juta cacat. Dan satu-satunya hal yang dapat mengubah kita adalah kasih karunia Allah. Jadi kita perlu mengakui kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat. Itu sajalah yang merupakan jalan yang menuntun kita kepada sebuah kerohanian yang sehat, supaya kita memiliki sebuah hubungan yang sehat, yaitu untuk menerima fakta bahwa kita ini merupakan pendosa dan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah. Jadi inilah mengapa penting sekali bagi kita menyadari apa yang merupakan masalah spesifiknya.
kesalahan-kesalahan yang kita telah buat. Daripada kita mencoba untuk apa? Membuktikan bahwa kita ini itu atau ini, saya nggak apa-apa. Woi, banyak alasan. Jalan yang menuju ke mana Allah kehendaki bagi kita adalah jalan yang termasuk di dalamnya pengakuan dosa-dosa kita. Pengakuan kesalahan-kesalahan kita. Dan setuju dengan Allah dan berkata, ya Allah, aku perlu Engkau. Aku perlu pertolonganmu. Dan Yohanes mengatakan hal ini karena para bidat ini, para pengajar ini menyangkali fakta bahwa mereka adalah pendosa. Jadi sekarang jika kita berjalan dalam arah yang lain, kita hanya akan membodohi diri kita sendiri dan menyebut Allah sebagai pendusta dan firman-Nya tidak tinggal di dalam kita. Saudaraku, inilah surat pertama Yohanes yang menjelaskan akar dari konflik yang kita hadapi. Masalah pribadi dan masalah dengan sesama yang kita miliki jauh lebih teologis dan rohani daripada sekedar yang kita bayangkan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Yohanes pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema akar konflik. Baiklah, kita akan beranjak pada bagian tanya jawab. Langsung saya sampaikan kepada Pak Yohanes. Kita sudah sampai kepada bagian dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama. Pertanyaan adalah, apakah betul bahwa Rasul Yohanes yang menuliskan surat ini? Iya, Pak Oti. Apa yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa beberapa kemungkinan kecil mengenai siapa yang menuliskan surat ini. Ada beberapa orang yang misalnya mengatakan bahwa surat ini ditulis oleh Yohanes Markus atau Yohanes yang lain yang tidak dikenal pada zaman itu. Namun tidak satu pun dari kemungkinan ini sangat masuk akal dan bisa dipertimbangkan tanpa keraguan. Ada beberapa karakteristik dalam surat ini yang memberikan penekanan bahwa Rasul Yohanes, anak Zebedeus lah yang menuliskan surat ini. Pertama-tama, ya kita perhatikan seluruh gagasan mengenai pemisahan antara terang dari gelap, pemisahan antara yang berasal dari Allah atau bukan. Ini merupakan karakteristik dari Injil Yohanes itu sendiri. Gaya penulisan dari kedua surat ini cukup mirip. Yohanes menuliskan secara sederhana menggunakan bahasa Yunani yang mudah dimengerti. Surat pertama Yohanes ini merupakan sebuah surat yang menggunakan bahasa Yunani yang paling sederhana dalam Perjanjian Baru. Jadi hal ini menunjukkan bukti bahwa Yohaneslah yang menuliskan surat ini. Ada banyak sekali ungkapan yang digunakan dalam surat pertama Yohanes ini yang juga bisa kita lihat dalam Injil Yohanes. Ya, dimulai dengan kata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ada banyak sekali persamaan yang terdapat di sini. Di samping itu, semua informasi yang kita miliki dalam gereja mula-mula menunjukkan bahwa surat ini merupakan tulisan Yohanes yang merupakan seorang pemimpin penting di daerah Efesus. Dan surat ini mulai terdengar seperti surat dalam bagian selanjutnya. Pada bagian awal, surat ini terdengar seperti sebuah perjanjian teologis yang dikirimkan ke semua gereja di Asia dengan tujuan untuk mengatasi masalah Gnosticisme yang ada pada akhir abad pertama. Jadi nggak ada alternatif yang lebih masuk akal di sini ya. Yohaneslah yang merupakan penulis dari surat ini. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana surat ini dimulai sangat menarik. Mengapa Yohanes menekankan akan apa yang telah ia lihat, ia dengar dan ia raba, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, ada masalah besar dengan hal ini yang berkaitan dengan menyangkali fakta, menyangkali apa yang benar-benar terjadi kepada Yesus Kristus seperti penjelmaan dan kebangkitannya. Karena surat ini merupakan sebuah surat yang ditulis sekitar tahun 90-an, pada masa kekristenan tidak sulit bagi seorang untuk berkata, oh tidak, Kristus nggak pernah menjelma. Ia hanya lahir dan menunjukkan sebuah kerohanian. Ia nggak dibangkitkan. Dan inilah yang dikatakan oleh kaum Gnosticisme. Mereka percaya bahwa hal-hal tersebut nggak penting. Jadi mengapa mereka menyangkali kebangkitan Kristus? Karena nggak masuk akal bagi kita kembali kepada tubuh kita. Jika tubuh itu sendiri tidak memiliki nilai. Jikalau hal tersebut merupakan sesuatu yang buruk. Jadi mereka mulai berjalan dalam jalan ini dan bersandar kepada sebuah teologi yang nggak benar. Dan Yohanes berkata, tunggu dulu bos. Kalian ini hanya punya teori saja. Namun aku melihatnya. Aku menjadi saksi bahwa ia memang bangkit dari antara orang mati.
Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Paulus berkata bahwa jika Kristus nggak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan imanku. Jadi dasar-dasar historis mengenai Injil harus ditekankan dengan jelas dan dihargai sesuai dengan ajaran Perjanjian Baru. Berikut, sampai kepada ayat yang ke-10 dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama ini. Sepertinya persekutuan merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Mengapa demikian, Pak Yohanes? Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan persekutuan memang merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena apa yang terjadi di sini bahwa gagasan baru ini telah menyebabkan konflik dalam kumpulan orang Kristen. Karena kelompok pre-gnostik ini mengklaim bahwa mereka ini merupakan orang-orang yang nggak berdosa dan memiliki sebuah kerohanian yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ya, mereka mulai menghina dan menganiaya. Dan kita juga bisa berkata bahwa mereka mendiskriminasi setiap orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka. Nah, oleh sebab itu masalah hubungan yang terjadi di sini sangat berkaitan dan akarnya adalah apa? Masalah kerohanian. Dan menarik sekali ketika terjadi pertikaian, terjadi perpecahan, kekacauan di dalam gereja, orang-orang biasanya berpikir bahwa tidak ada sebab akibatnya. Hal itu hanya terjadi begitu saja. Namun sebenarnya jauh di dalam ada masalah teologis yang terjadi. Setiap orang yang tidak melekat kepada Allah dan tidak memiliki hubungan yang sehat dengan Dia, juga tidak memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Jauh di dalam hati mereka ada masalah hubungan yang diakibatkan oleh dosa dan penolakan akan firman Tuhan. Sekarang mengenai masalah persekutuan sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi, apakah darah Yesus hanya menyucikan setiap orang yang memiliki persekutuan seorang dengan yang lain, begitu? Iya, memang ini terdengar sedikit aneh bahwa darah Kristus menyucikan kita jika kita memiliki persekutuan. Kesannya ya bahwa kita tidak memiliki persekutuan, maka kita nggak akan disucikan dengan darah Kristus. Bagaimana maksudnya? Ya, sebenarnya bagian ini memberikan penekanan pada sebuah fakta bahwa jika saya ada dalam keadaan baik dengan Allah, maka hal tersebut bisa dinyatakan dalam hubungan saya dengan orang lain dan demikian sebaliknya. Jadi kebenarannya bahwa seseorang yang nggak bisa mengampuni orang lain, sebenarnya mereka ini belum menerima pengampunan. Oleh sebab itu, apa yang Yohanes coba untuk sampaikan, mari kita perhatikan setiap orang yang bukan merupakan milik Allah. Mengapa? Karena merekalah yang nggak peduli mengenai persekutuan. Dan setiap orang yang nggak memiliki persekutuan menyatakan bahwa sebenarnya mereka belum disucikan oleh darah Kristus. Apa hak saya untuk tidak mengampuni seseorang atas apa yang mereka telah lakukan kepada saya? Jika Kristus telah mengampuni dosa-dosa saya, segala sesuatu yang jahat yang saya telah lakukan, maka saya tidak memiliki hak untuk tidak menunjukkan belas kasihan saya kepada orang lain dan menuntut dari mereka apa yang Allah sendiri yang sangat benar dan suci dan luar biasa saja tidak tuntut dari saya. Jadi menarik bagi kita perhatikan bahwa semakin saya ingin balas dendam, semakin saya ingin melukai atau melakukan yang jahat kepada orang lain, semakin saya menunjukkan bahwa saya tidak mengenal kasih karunia dari Sang Ilahi. Baik Pak Yohanes, yang berikutnya tadi Pak Yohanes menyebutkan bahwa Yohanes menuliskan surat ini menggunakan bahasa Yunani yang sangat sederhana dan umum. Jadi, mengapa ada dua versi yang berbeda dari ayat 8 dan 10 ketika berbicara mengenai dosa? Dan beberapa terjemahan menuliskan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, atau jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Bagaimana ini? Kita bisa memahami akan bagian ini, Pak Yohanes. Ya, memang ini merupakan suatu yang agak sulit. Misalnya dalam terjemahan baru, dalam ayat 8 dikatakan di sana, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
Dan dalam ayat 10 dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Nah, penting sekali bagi kita memahami hal ini. Ayat 10 mengacu kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan inilah mengapa terjemahan tersebut mengatakan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Jadi lebih tepat jika kita katakan jika kita tidak ada berbuat dosa, maksudnya adalah bahwa dosa yang secara objektif telah dilakukan. Sedangkan ayat 8 berbicara tentang penyangkalan bahwa kita merupakan pendosa atau orang berdosa. Dan karena teks asli dalam pertama Yohanes ini cukup mudah, maka terjemahannya juga memberikan sebuah perbedaan antara penyangkalan sifat alami dosa kita dalam ayat 8 dan kemudian menyangkali fakta bahwa kita telah berdosa sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 10. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan ini lebih dalam lagi dan kita akan melihat ada masalah yang lebih besar yang kita akan temukan di sini mengenai dosa spesifik apakah yang dikatakan dalam bagian ini. Baik, Pak Yohanes, terima kasih banyak. Kita akan mencoba untuk melihat pembelajaran yang akan kita dapatkan dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, saudara telah bersama-sama dengan kami mempelajari surat pertama Yohanes. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah akar konflik. Jadi jangan kita menjadi lemas dan tergeletak. Hari ini kita telah mengerti apa yang menjadi masalah utama dari semua konflik yang terjadi. Masalah perhubungan yang kita hadapi hari-hari ini, yang ada di sekitar kita ternyata memiliki akar yang dalam. Dan kita sekarang tahu apa penyebabnya. Konflik pribadi kita itu disebabkan oleh sebuah akar yang adalah kerohanian itu sendiri. Dan obat bagi masalah yang sulit ini adalah kita menyadari dan menerima kenyataan bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kita adalah pendosa dan kita perlu mengakui hal-hal tersebut. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.